salam hangat dan penuh apresiasi untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windri Puspita. Saya bertugas di UPT SPF SDN 101961 Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun judul praktik baik saya yaitu Intan Meminang Kumbang Maniso, integrasi analisis mendalam dengan bermain game Clash of Clans atau COC untuk membangun pemahaman jenis otak. Saya menyadari selama saya menjadi guru, saya melihat banyak peserta didik ketika saya menyampaikan materi, mereka hanya mengingat materi tersebut pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Pada saat pergantian materi dengan pembelajaran yang lain atau yang baru, maka materi tersebut akan terlupakan. Saya menyadari bahwa pembelajaran lalu yang saya terapkan hanya berorientasi pada penghafalan dan terjebak pada transmisi pengetahuan. Pendekatan tersebut gagal membekali siswa dengan pemahaman konseptual yang kokoh untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Solusi dari masalah saya terjawab ketika saya mengikuti kegiatan pembekalan pembelajaran mendalam. Di sini saya memahami bahwa pembelajaran mendalam menerapkan sistem pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan membahagiakan, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan memberi kesan mendalam kepada peserta didik. Karena pembelajaran mendalam adalah pendekatan pendidikan holistik yang menciptakan suasana belajar berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui pengembangan diri secara menyeluruh, agar peserta didik mampu memahami konsep utuh dan menghubungkan dengan kehidupan nyata. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif peserta didik, pemikir kritis, dan pengembang potensi diri secara maksimal. Kita belajar tentang kerangka, ada kerangka kepala. Sekarang kita belajar tentang selimutnya kerangka, yaitu lihat ke depan, sistem otot manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis jenis-jenis otot, itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi. Kolaborasi itu artinya mengembangkan kemampuan kamu itu bekerja kelompok, ya kan? Nah, untuk menyusun puzzle. Nanti setelah itu semua hasilnya disajikan dalam LKPD yang akan ibu bagikan. Ini LKPD atau peta konsep untuk kelompok. Nah, dan yang ini individu. Nah, jadi setelah kamu menganalisis, menyusun puzzle, baru menyajikan hasilnya di sini. Bisa, nak? Bisa. Sebelum ibu lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, kita perhatikan Kendala atau tantangan yang akan dihadapi yaitu kemampuan mengingat informasi yang disampaikan, kemampuan menganalisis gambar dan informasi yang tertera pada layar PPT, persamaan pendapat ketika menyusun puzzle dan mengisi LKPD, kepercayaan diri pada saat presentasi dilakukan. Dari tantangan dan kendala tersebut, saya beserta peserta didik harus memiliki kerjasama kemitraan yang baik. Sebagai guru, saya harus meyakinkan mereka bahwa semua tantangan tersebut akan teratasi dengan cara percaya pada diri sendiri. Dan sebagai guru, saya harus memberikan kepercayaan atas kemampuan yang mereka miliki, yang harus saya gali pada diri setiap peserta didik. Dari permasalahan tersebut, saya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dengan menggunakan model pembelajaran game-based learning dengan memainkan permainan COC. Guru menjelaskan tantangan bermain game COC. Game dimulai dengan peserta didik terlebih dahulu menyusun puzzle yang telah dibagikan. Kelompok yang terlebih dahulu selesai menyusun puzzle, maka ia akan mendapatkan informasi
yang akan ditulis di LKPD masing-masing siswa. Informasi dari LKPD individu akan dituangkan ke dalam peta konsep dan mereka harus menyamakan pendapat. Setelah selesai menyusun peta konsep, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan, menggembirakan, tetapi juga bermakna. Peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan, sehingga materi yang didapat akan bertahan lama dalam ingatan mereka. Dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik, kami mendapatkan hasil yang baik, di mana peserta didik menjalankan kegiatan pembelajaran dengan hati yang senang, gembira, tetapi pembelajaran tetap bermakna. Secara perlahan, saya menggali potensi yang ada pada diri peserta didik saya, sehingga rasa percaya diri timbul dalam diri setiap siswa saya. Mereka berani menuliskan informasi pada peta konsep, berani menyamakan pendapat, mereka berani tampil ke depan presentasi, dan mereka berani bertanya mengenai presentasi yang dilakukan oleh teman-teman mereka. Hal ini menunjukkan dampak positif dari pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik. Ada berapa jenis otot yang kita pelajari? 3. Yang pertama. Apa fungsi otot polos? Menggerakkan organ seperti peristaltik di usus, Letaknya di mana? organ dalam, lambung, usus, pembuluh darah. Berarti dia di dalam ya. Lambung, usus, darah. Otot lurik letaknya di mana? Lengan dengan kaki. Berarti dia untuk berjalan. Otot jantung letaknya di mana? Fungsinya apa? Menjaga kesehatan otot kita, nak. Makan makanan yang bergizi, olahraga terus, istirahat cukup. Dengan menjaga kesehatan otot, maka tubuh kita akan sehat, akan bugar, akan bisa melakukan aktivitas seperti sekolah, bermain, dan olahraga. Demikian pembelajaran hari ini. Besok kita akan masuk ke latihan soal. Demikian kegiatan pembelajaran yang kami lakukan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Semoga menginspirasi. Mari bersama-sama kita menerapkan pembelajaran mendalam ini. Ambil satu langkah untuk mengubah cara Anda mengajar di kelas Anda. Sudah siapkah Anda menciptakan pembelajaran mendalam di kelas Anda? Semangat untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Malinda Pratiwi SPD. Saya mengajar di SDN 101961 Timbang Dili. Di sini saya ingin mereview video pembelajaran tentang otot manusia yang dibawakan oleh rekan saya, Ibu Indri Puspita. Saya sangat merekomendasikan metode yang dibawakan oleh Ibu Indri Puspita, yaitu game based learning, yang mana di sini dapat membuat suasana belajar menjadi menggembirakan untuk siswa. Selain itu, permainan atau menyusun puzzle dan membuat peta konsep itu juga membantu siswa untuk memahami dan langsung mengaplikasikan informasi yang mereka dapatkan. Ini menunjukkan prinsip pada pembelajaran mendalam, yaitu prinsip bermakna dan mengasah penalaran kritis pada siswa. Saya sangat merekomendasikan metode yang dibawakan oleh Bu Indri ini, yaitu khususnya pada integrasi digital, GDL atau game based learning, dan pembuatan peta konsep, karena itu dapat memudahkan literasi siswa atau pemahaman siswa dalam memahami materi, khususnya sains, untuk lebih mudah mereka pahami. Oke, untuk Bu Indri luar biasa. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Balkis. Saya murid di kelas 6 di SDN 101961 Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pembelajaran IPA hari ini sangat menyenangkan loh. Kita bermain dengan puzzle bareng, kayak main game, kita rebutan susun puzzle jenis-jenis otot. Terus informasinya kita tulis di peta konsep. Pembelajaran yang kami lakukan bermakna banget teman-teman, karena saya jadi tahu jenis-jenis dan fungsi otot pada manusia. Ibu guru kami keren. Terima kasih Bu Indri.